Oke, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan mulai dengan sebuah cerita terlebih dahulu. Kejadiannya ini di sekitar tahun 1700-an sekian. Ada seorang anak muda pejuang kemerdekaan yang namanya Thomas Paine. Ya, jadi dia tuh suka mengobarkan pemberitaan soal kemerdekaan dan kebebasan di Amerika Serikat pada waktu itu, sehingga akhirnya tokoh ini namanya begitu melejit, begitu terkenal, dan sehingga suatu ketika dia menuliskan sebuah buku judulnya ini, The Age of Reason. Tetapi sayangnya di dalam buku itu dia menghina Alkitab. Thomas Paine mengatakan bahwa setelah di dalam buku itu 100 tahun ke depan Alkitab sudah tidak bakal laku. Alkitab sudah gak ada yang mau baca. Alkitab itu kata-katanya, kalimatnya, kisahnya membosankan dan tidak masuk akal sama sekali. Kemudian setelah 15 tahun buku ini diterbitkan, Thomas Paine menyesali statementnya. Dan dia tuh sempat ngomong kepada teman-temannya bahwa saya kepingin melakukan apa saja. Andai kata saya bisa turn back time, saya kembali ke masa lalu dan saya tidak jadi tulis buku itu. Karena dia sangat menyesali, dia di akhir hidupnya penuh dengan penderitaan. Kenapa? Karena dia pernah menghina Alkitab. Tetapi faktanya sekarang, sampai sekarang Alkitab yang saya dan Anda yakini sebagai kitab sucinya orang percaya, orang Kristen, ternyata masih survive, bukan? Ya, Alkitab masih bertahan sampai sekarang, masih kita baca, masih menjadi pedoman hidup bagi setiap orang percaya. Karena itu, hari ini kita akan belajar mengenai dig into God's Word. Mari bersama-sama kita menggali di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, semuanya siap? Katakan amin. Siapkan catatan Anda, siapkan juga untuk Alkitab supaya kita akan belajar. Ya. Thomas Paine mungkin sudah salah memberikan statement mengenai Alkitab ini dalam 100 tahun ke depan bakal gak laku, kemudian akan menjadi usang, semua orang gak bakal suka baca. Tetapi kalau kenyataannya sekarang firman Tuhan itu tetap berkuasa. Firman Tuhan bahkan diterjemahkan di berbagai bahasa, menginspirasi banyak orang, mempertobatkan banyak orang, dan banyak orang-orang yang diselamatkan hidupnya karena mereka membaca firman Tuhan, mereka membaca pemberitaan Injil. Itu artinya Alkitab bukanlah tulisan biasa. Tetapi kita semua sebagai orang percaya, kita harus meyakini bahwa Alkitab adalah apa? Alkitab adalah, katakan dengan keras, Alkitab adalah firman Allah. Coba katakan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Orang itu kalau yakin, ngomongnya itu pasti keras. Oke? Orang itu kalau sudah pasti, aku percaya hal ini, ngomongnya harus dengan suara yang paling kencang yang Anda bisa. Oke, coba katakan sama-sama, Alkitab adalah firman Allah. 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah. Yes. Sebagai anak-anak muda yang takut akan Tuhan, Anda semua yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus percaya dan meyakini bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Bukan hanya sekedar tulisan manusia, memang yang nulis manusia, tetapi diinspirasi, diilhamkan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu kita meyakini bahwa segala tulisan itu adalah tulisan-tulisan yang mengandung firman Allah, tulisan ilahi. Tulisan itulah firman Allah yang berkuasa untuk mengubahkan setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, bacalah firman Tuhan. Di sana ada petunjuk, ada pedoman agar kehidupan kita semakin diberkati, hidup kita diubahkan. Karena itu saya juga ingin mengajarkan bahwa Alkitab sebagai firman Allah juga menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan orang percaya. Saya dan Anda kok bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Kenapa? Dari mana dasarnya? Karena di dalam Alkitab atau firman Allah mengatakan dan menegaskan bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Yesus telah mati bagi saya dan Anda untuk menebus setiap dosa-dosa kita sehingga kita diampuni. Dan di dalam Alkitab atau firman Allah ini juga terkandung setiap perintah Allah dan sehingga ini menjadi sebuah landasan dari keyakinan kita, landasan kepercayaan kita, otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya, otoritas tertinggi bagi gereja. Jadi kalau sampai ada orang yang ngaku-ngaku dirinya Kristen, ngaku-ngaku dirinya itu umat Tuhan,
tetapi kelakuannya dan perkataannya tidak sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, berarti dia menentang firman Allah. Berarti dia menentang Alkitab. Sekalipun dia mengaku bahwa saya orang Kristen juga kok, tapi saya gak percaya isinya Alkitab. Orang kayak begitu jangan didengarkan. Ya. Mungkin dia memberikan nasihat, tetapi bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan Alkitab. Sekalipun dia mengatakan bahwa aku rajin ke gereja, aku orang Kristen, tapi bertentangan semua nilai-nilai hidupnya dengan Alkitab. Yang seperti ini jangan diikuti. Karena otoritas tertinggi dalam kehidupan umat Kristen, orang percaya dan juga gereja adalah firman Tuhan itu sendiri. Oke, buka sama-sama dengan saya di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Oke, semuanya punya suara yang kenceng ya. Saya minta setiap anak-anak muda next gen, yuk kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Kita perkatakan dengan keras karena setiap firman Tuhan yang kita perkatakan itu akan menimbulkan iman. Ya, oke, 2 Timotius pasal 3 ayat 14 dan ayat 15. Kita baca ayat 14-nya dulu, perlahan, maksudnya slow speednya, tetapi dengan suara yang paling keras yang kita bisa supaya itu masuk sampai ke dalaman hati nurani. Oke, siap ya? Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tangkap baik-baik di sini. Catat bila perlu. Firman Tuhan mengajarkan bahwa tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Ini prinsipnya. Sebagai orang Kristen, kita harus punya pegangan dong. Kita harus punya pedoman. Apa pegangan kita? Apa pedoman kita? Apakah nasihat manusia saja cukup? Apakah hanya arahan dari pemimpin rohani kita aja cukup? Ya, memang kita sebagai orang percaya, apalagi kita tinggal dalam komunitas ya. Kita punya juga teman-teman kelompok connect group kita. Ada pemimpin rohani kita, ada CGL kita, ada coachnya, ada gembala juga. Mereka memberikan pimpinan, ya. Mereka memberikan teladan, ya. Mereka memberikan arahan secara rohani. Mereka memberikan nasihat, iya benar. Tetapi selain dari perkataan manusia yang memimpin kita, selain dari nasihat dari pendeta Anda juga mesti punya pegangan, punya pedoman hidup secara pribadi. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Di mana kebenaran itu? Ya Alkitab yang saya dan Anda punya. Berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, diterima dulu tuh kebenaran. Firman Tuhan itu harus diterima baik-baik. Dan engkau yakini, sudah diterima, diyakini. Tandanya orang itu terima dan yakin dengan Alkitab itu apa? Ya setiap hari harus dibaca. Setiap hari harus direnungkan. Bila perlu setiap hari juga harus diperkatakan. Itu artinya engkau begitu menerima dan meyakini Alkitab atau firman Tuhan itu. Ya, oke, ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama dengan suara yang paling keras yang kita bisa. 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kalau di sini Paulus menasihatkan kepada Timotius yang mengatakan bahwa ingatlah juga bahwa dari kecil. Jadi dari masa mudamu sekarang guys, kalau engkau setiap hari baca firman Tuhan, kalau engkau mencintai firman Tuhan, oh Pastor Robert sangat bersyukur sama Tuhan, kalian tidak terlambat untuk melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Karena ada kalanya kalau sudah sampai pada usia tertentu, katakanlah sudah usia mungkin 30 tahunan ke atas, lalu mulai mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, bertobat, lalu mulai baca Alkitab. Sementara 30 tahun pertama dalam kehidupannya tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah dengar tentang Tuhan Yesus, baru mulai mempelajari Alkitab mungkin di usia seperti itu. Setengah kehidupannya sudah kemana? Selama hidupnya belum pernah dengar Tuhan Yesus, pasti dia sudah merasa bahwa, wah ketinggalan jauh ya. Mendingan dari masa-masa kecil, masa-masa muda seperti kalian saat ini, kalian dididik dalam kebenaran Alkitab, jangan diremehkan.
Karena firman Tuhan yang menjadi kebenaran di dalam diri kita, itu juga akan menjadi sebuah dasar dan landasan yang kuat sampai usia kita nanti sudah puluhan tahun, 30, 40, sampai setengah abad, bahkan sampai menjelang ratusan tahun gitu ya. Hidupmu akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Wah, baru beberapa hari yang lalu saya juga mendoakan seorang oma. Ya, hari Jumat yang kemarin oma ini ternyata sudah dipanggil berpulang ke rumah Bapa di sorga. Mau tahu usia omanya berapa? Menjelang 100 tahun. 92 tahun. Ada yang kepingin umurnya sepanjang itu saudara-saudara? Oh ada yang enggak. Kok ada yang angkat tangan ya? Oh kepingin lebih Pastor, 100 lebih, minimal 100. Oh iya udah bagus ya. Enggak usah angkat tangan deh kalau gitu ya. Mendoakan pengen 1 abad gitu. Kesaksian sebelum oma ini meninggal adalah di sekitar ada cucunya yang jaga, ada perawat yang juga jaga dia. Oma ini ya semenjak masuk opnam di rumah sakit, dia tidak henti-hentinya nyanyi, nyembah Tuhan, panggil Tuhan Yesus, nyembah. Padahal dalam hati, oma usia 92 tahun, dia nyanyi suaranya kayak apa gitu ya. Oke gak usah dibayangkan ya. Saya cuma percaya aja dengan iman. Karena ketika sebelum hari Jumat beliau dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, saya mendoakan dia sudah kondisi, sudah setengah agak-agak sadar, kondisi kesehatan sangat menurun, tetapi kesaksian hidupnya begitu luar biasa. Bayangkan dengan Anda semua. Kalau dari masa mudamu engkau dididik dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya sampai masa dewasamu, sampai masa tuamu pun nanti akan terus bersinar dan memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Oke. Ya, sekarang kita mau belajar. Gimana sih caranya, Pastor, supaya hidup saya ini bisa selalu berpadanan dengan firman Tuhan? Gimana sih caranya supaya firman Tuhan ini hidup, firman Tuhan ini bisa nuntun hidup saya, firman Tuhan ini bisa berdampak, mempengaruhi hidup saya, dan hidup saya pun juga bisa menjadi berkat memuliakan Tuhan Yesus. Oke, kita belajar. Ada 5 cara untuk kita bersama-sama bisa memaksimalkan firman Tuhan, digali dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan bisa menjamah kehidupan kita pribadi, dan kita pun jadi saluran berkat bagi banyak orang. Oke, mulai. Yang pertama ya. Yang pertama Anda harus berdoa dulu. Oke? Doa itu penting waktu sebelum Anda baca firman Tuhan, doa dulu. Sebelum Anda baca Alkitab, berdoa dulu. Berdoa mohon pimpinan Tuhan. Jadi setiap hari ketika Anda mau baca firman Tuhan, jangan sekedar cuma dibaca kayak baca komik gitu ya, kayak baca berita, kayak baca buku pelajaran gitu, jangan asal. Berdoa dulu. Berdoa minimal kata-kata kayak gini, Tuhan, aku mohon tuntunanmu, mohon bimbinganmu dengan firmanmu. Kadang-kadang kebanyakan orang Kristen, mereka gak bisa mendengarkan suara Tuhan katanya. Mereka gak ngerti firman Tuhan, mereka gak ngerti Alkitab. Kenapa? Karena mereka asal baca. Dan kemungkinan mereka juga gak pernah doa sebelum baca Alkitab, yang makanya gak dapat apa-apa, makanya gak ngerti. Ada beberapa teman-teman saya mungkin baca-baca Alkitab, pas ini sudah bukunya tebal gitu ya, tulisannya kecil-kecil, aku gak dapat apa-apa. Begitu saya tanya, emang kamu doa dulu sebelum baca? Ya enggak sih, ya asal baca aja gitu. Ya pantas. Ya, doa dulu. Oke, jadi langkah yang pertama adalah berdoa. Lalu yang kedua, saudara-saudara, ibaratnya kalau kita itu mau melintasi sebuah tempat wisata yang indah, ya saya bayangkan ini, anggaplah kita tuh kayak kalau mau mensurvei tempat wisata, pulau yang indah, kita terbang dulu naik helikopter. Ya, kita lakukan pembacaan Alkitab secara menyeluruh. Katakanlah kita naik helikopter dulu, ya, kita naik, lalu kita survei itu pulau. Wah, pulau itu indah sekali. Dari kejauhan kita lintasi, kita puterin itu pulau. Maksudnya begini, ketika Anda baca Alkitab, tebel kan, ya, tulisannya juga banyak kan, kecil-kecil gitu kali ya. Oke, Anda baca aja, ya, gak usah bingung ini maknanya apa, ini artinya apa. Dibaca aja secara menyeluruh. Ibaratnya seperti sebuah helikopter yang mengelilingi sebuah pulau. Diputerin aja dulu. Ya, tanpa tahu ini berapa jumlah pohonnya, ini berapa gram nih berat pasirnya, udah gak usah bingungin itu dulu. Kita baca saja secara menyeluruh, secara disiplin, dan lakukanlah pembacaan itu setiap hari. Oke, next gen. Siapa yang setiap hari suka baca Alkitab? Bisa lambaikan tangannya. Oke, saya belum kelihatan. Masa angkat tangan tuh begini? Ini namanya majukan tangan. Angkat tangan tuh begini, oke? Siapa yang suka baca Alkitab tiap hari? Oke. Ya, puji Tuhan. Banyak ya, banyak. Kok banyak nggak ngaku tapi?
Oke. Saya percaya Anda semua suka baca Alkitab. Minimal covernya aja, Alkitab. Please deh, bukan cuman covernya dibuka dong tiap hari. Bacalah secara menyeluruh. Tetapi juga bacanya jangan loncat-loncat. Anda tahu cara baca loncat-loncat? Oke? Nggak, bukan loncat-loncat begitu ya. Halamannya itu loh ya. Dari halaman 1 loncat ke halaman 100, loncat ke halaman 300. Itu namanya loncat-loncat gitu ya. Bacalah secara urut ceritanya. Kalau misalkan ada nonton film series gitu, Netflix dan sebagainya. Ada yang suka di sini nonton drakor, Netflix dan sebagainya, bisa lambaikan tangan? Wah, luar biasa juga banyak pada gak mau ngaku, ya kan? Kan saya cuma tanya gitu ya. Apakah Anda ketika nonton itu dari episode 1 loncat dulu ke episode 15? Lalu mundur lagi ke episode 9? Lalu ke episode 20 gitu? Lalu balik lagi ke episode 3 gitu? Ya kan, bingung kita ceritanya kan. Bacalah Alkitab itu secara menyeluruh dari awal urut, dari kejadian. Ya, kemudian sampai selesaikanlah perjanjian lama, mulai lagi di perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sampai akhirnya selesailah di Wahyu. Begitu selesai baca gimana Pastor? Ya bacalah lagi gitu ya. Jangan puas Anda, aku udah selesai. Sekali baca Alkitab, kejadian sampai Wahyu beres. Aku sudah jadi anak yang kudus gitu ya. Baca lagi. Pastinya Roh Kudus akan banyak berbicara sesuatu dalam hidup kita. Oke, jadi saya sarankan bacalah menyeluruh. Satu hari katakanlah ya bacalah 3 sampai 5 pasal lah. Anda dengan tekun, disiplin Anda pelajari itu. Kalau punya waktu lebih 10 pasal boleh nggak Pastor? Oh ya silakan, nggak apa-apa mau 10 pasal gitu kan. Tetapi saya waktunya terlalu banyak yang bisa saya gunakan untuk baca. Oh mau baca 20 pasal satu kitab juga silakan tiap hari, boleh. Apalagi zaman sekarang kan ada fitur ya di smartphone kita misalkan. Saya juga pernah mengikuti program pembacaan Alkitab selama 1 tahun. Oke, saya lakukan. Satu hari bisa sekitar 8 sampai 10 pasal. Saya pernah juga ada challenge, baca Alkitab setengah tahun, selesai. Saya ikutin, bahkan yang lebih ekstrim lagi, 90 hari baca Alkitab, selesai. Waduh itu mata tuh bener-bener sampai apa ya rasanya. Bener-bener harus bertahan, menahan, melawan ngantuk dan semuanya. Baca Alkitab. Oke, yang kedua bacalah secara menyeluruh. Tetapi ada di helikopter terus kan gak enak ya. Dari helikopter kita harus mendarat. Oke, helikopternya mendarat, sampailah kita di tepi pantai. Lakukanlah yang ketiga ini, renungkanlah firman Tuhan itu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Jadi kita ambil waktu sejenak setelah kita selesai mendarat dari helikopter, kita ambil waktu sejenak untuk menikmati keindahan alam. Oh betapa indahnya bagian dari pulau ini. Anda mungkin bisa ambil waktu untuk duduk sejenak, merasakan deru ombak. Anda kemudian merasakan kasarnya pasir-pasir yang ada di pantai itu. Anda hirup udara segar. Itu namanya merenungkan. Jadi setelah Anda melakukan pembacaan penuh Alkitab, coba Anda fokus. Mungkin ada 1 atau 2 atau 3 ayat atau ya sedikit ayat aja lah, gak usah banyak-banyak. Mana ayat yang di satu hari itu ketika Anda baca, ayat itu yang paling mengena. Ayat itu yang paling berkesan. Seolah-olah ayat itu ngomong sesuatu dalam hidup itu. Tiba-tiba dapat, apa ya ini? Kok firman Tuhan ini kayak negor banget gitu ya? Kok firman Tuhan ini kayaknya lagi ngomong sesuatu sama aku gitu kan? Mungkin Anda pas lagi putus cinta misalkan ya. Putus lagi cintaku ya. Kemudian firman Tuhan memberikan penghiburan. Sebab masa depanmu sungguh ada. Anda mungkin sambil nangis-nangis, iya tapi Tuhan, aku benar-benar sakit hati, aku ditinggalkan sama pacarku itu, dia berkhianat. Oh Tuhan, sembuhkanlah hatiku. Lalu sampailah kita pada pembacaan firman Tuhan, sebab masa depanmu sungguh ada dan kau tidak akan dikecewakan. Oh terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Firman Tuhan ini nancep banget, ngomong banget ya sama aku. Lalu baca lagi saat teduh pada hari itu. Sebab Tuhan akan membalut setiap hati yang terluka. Oh terima kasih Tuhan. Nah itu namanya Anda sedang merenungkan. Ya, firman tuh ada bagian firman Tuhan tuh kata-kata itu yang lagi berbicara di dalam hatimu. Tangkap itu sebagai the first of the day, sebagai ayat yang berkesan di hari itu. Oke, paham ya? Oke, lalu berikutnya ya, setelah Anda melakukan pembacaan secara menyeluruh, Anda akan merenungkan, simpan itu di dalam hati. Ya,
Kalau Anda kepingin menggali lebih lagi, dig into the word, lakukanlah yang keempat ini, menggali. Gali itu. Ya, Anda mungkin merasa gak puas, masa saya cuma duduk-duduk di pantai ini aja, masa saya cuma menikmati sunset, masa saya cuma menikmati udara, masa cuma pegang-pegang pasirnya. Lalu Anda mulai, coba deh saya ukur. Kira-kira pasir ini mengandung mineral apa saja. Lalu Anda ambil sampel itu pasir. Oke? Atau Anda kepingin menyelidiki air laut ini kenapa ya kok bisa jadi asin? Anda ambil sampelnya dari air laut itu, lalu Anda bawa ke laboratorium, Anda kemudian periksa kira-kira kandungan kadar garam dari air laut ini seberapa tingginya, kemudian pasir ini mengandung mineral apa aja, lalu ada bebatuan apa saja yang ada di situ, Anda mungkin ukur pakai meteran, keliling dari pulau ini berapa, nah itu yang namanya menggali, itu yang namanya Bible study. Di dalam Alkitab yang sudah Anda baca keseluruhan, Anda sudah ambil bagian ayat yang berkesan buat Anda, kemudian Anda selidiki, ini bahasa aslinya dari Alkitab, ini apa ya? Oke, kalau perjanjian lama, kebanyakan bahasa aslinya dari bahasa Ibrani. Ketika Anda baca perjanjian baru, kebanyakan di situ bahasa aslinya semuanya adalah bahasa Yunani Koine. Oke, jadi Anda lihat, oh ini Anda selidiki, artinya dalam bahasa Ibrani apa? Artinya dalam bahasa Yunani apa? Lalu Anda mungkin pakai sebuah perangkat untuk memahami firman Tuhan. Contoh, ada buku komentari. Anda juga cari perbandingan dengan terjemahan dari versi bahasa yang lain. Terjemahan versi bahasa Inggris. Nah ini namanya Anda mulai lakukan tindakan penggalian. Supaya penafsiran kita, pemahaman kita terhadap firman Tuhan jangan sampai salah. Karena gawat loh, kalau sampai firman Tuhan itu jadi salah. Ya oke, coba begini. Saya ingin memberikan contoh. Sebuah kalimat kalian bayangkan. Karena satu kalimat aja, siapapun yang membaca nanti pemahamannya bisa beda-beda. Ya, baca ini. Ketika panter hitam menerjang kijang, untunglah bebek tidak menjadi korban. Ya, oke. Apa yang Anda bayangkan ketika Anda membaca kalimat di atas? Siap ya? Saya percaya ketika dibaca pasti langsung direnungkan, pasti langsung diimajinasikan. Oke, mana yang Anda bayangkan? Coba pilih antara nomor 1 atau nomor 2. Siap ya? Antara nomor 1 dengan nomor 2. Nanti saya akan tanya, saya akan survei siapa pilih nomor 1, siapa pilih nomor 2. Oke? Siap? Baca lagi. Ketika panter hitam menerjang kijang, oke, untunglah bebek tidak menjadi korban. Oke, silakan gambar nomor 1. Siapa yang pilih nomor 1 ini bisa lambaikan tangan? Oke. Angkat yang tinggi. Siapa yang pilih gambar nomor 1 tadi? Oke, ada. Gak apa-apa. Tetap diangkat. Oke, ada. Oke, ada ya. Oke, ada. Benar kan? Ketika panter hitam menerjang apa? Kijang, untung bebek tidak menjadi korban, benar kan? Siapa yang mungkin membayangkan gambar nomor 2? Angkat tangan. Oke, jujur. Oke. Ya. Nah kok bisa gini sih ya? Jadi gambarnya yang benar yang mana sebetulnya nih? Iya kan? Benar kan? Oke, nah. Bagi yang tidak memahami merek kendaraan tertentu, ya pasti akan membayangkan nomor 1, bener kan? Oke. Sedangkan yang tinggal di kota besar kayak kita sekarang hari ini dan terbiasa berkendaraan, Anda tahu merek-merek tertentu, Anda akan membayangkan nomor 2, ya. Ya bukan berarti tadi yang milih nomor 1 tinggalnya di desa gitu, enggak. Anda enggak sekampungan itu kok, ya, oke. Enggak desit gitu loh, ya. Nah, Anda yang terbiasa ketemu dengan kendaraan di jalan umum, Anda akan milih nomor 2. Nah, tapi pertanyaannya sekarang adalah, jadi pastor yang benar yang mana nih? Ya, jadi manakah yang benar? Seharusnya kembali kepada penyampai berita yang pertama. Yang ngomong pertama nih siapa? Yang cerita nih siapa? Tanyalah sama yang cerita. Bukan pada perkiraan kita, bukan pada asumsi kita sebagai penerima pesan tersebut agar kita memperoleh makna aslinya. Nah, makanya begini juga lah penerapan kita waktu kita baca ayat-ayat Alkitab. Ya. Pemahaman kita kadang-kadang dipengaruhi oleh situasi,
atau latar belakang atau budaya kita sendiri di masa sekarang sehingga mengabaikan kenyataan asli yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab. Oke, jadi coba munculin lagi deh fotonya ya, supaya Anda renungkan ya. Kan ini kalimatnya sama kan, ceritanya sama kan, ketika panther hitam menerjang kijang, untunglah bebek tidak menjadi korbannya. Bener begini. Sekarang tergantung dari yang cerita ini siapa duluan. Ya, jangan kita yang langsung asal menyimpulkan gitu ya. Nah, karena itu kadang-kadang kalau kita tidak memahami prinsip kayak gini terjadi pemahaman yang salah, ya. Pemahaman yang salah mengenai makna asli Alkitab dapat menuntun kita pada penerapan yang salah juga, oke? Anda salah memahami, penerapannya juga bisa salah. Nah, itu loh maksudnya ya. Bahkan menyesatkan terhadap suatu ayat kitab suci. Nah, ini hati-hati saudara ya. Dan juga kalau kita mengabaikan konteks dari maksud aslinya, oke, katakan sama-sama dengan saya konteks, 1, 2, 3. Kalau kita mengabaikan konteks dari maksud aslinya juga berakibat kitalah yang akan memasukkan suatu makna ke dalam tulisan ini, bukan menggali ya, tetapi justru kita mengabaikan maksud dari Roh Kudus lewat penulis Alkitab. Oke, sekarang kita lihat nih contoh ya, Matius pasal 6 ayat 33. Ya, oke, baca sama-sama. Matius 6 ayat 33, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, sekarang kita belajar kata semuanya itu. Katakan semuanya itu, 1, 2, 3. Kalau kita ini rajin mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang ditambahkan dalam hidup kita itu apa? Halo, yang ditambahkan itu apa? Siapa yang kepengen semuanya itu ditambahkan dalam hidup kita? Pertanyaan saya adalah, semuanya itu apa? Ayo, oke? Semuanya itu akan ditambahkan kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang bakal ditambahkan? Mobil, bakal ditambahkan ya. Moge, motor gede, bakal ditambahkan, oke? Gak ada amin, oke? Apa lagi yang ditambahkan ya? PlayStation 5 akan ditambahkan. Aminnya masih sedikit ya, terjadilah sesuai dengan imanmu, oke? Kemudian gaji bakal ditambahin, uang jajan bakal ditambahin, gitu kan? Pacar akan ditambahin. Oke, jangan. Langsung dijewer sama pacarnya, gitu kan? Apa lagi? Gadget akan ditambahin, komputer terbaru akan ditambahin. Kalau banyak amin-aminnya gini, lama-lama saya menyesatkan Anda loh ya. Kata semuanya itu apa? Apakah itu rumah mewah akan ditambahin, villa akan ditambahkan, pesawat pribadi akan ditambahkan kepadamu, gitu kan? Tas bermerek akan ditambahkan kepadamu, uang tabungan di rekeningmu akan ditambahin, gitu? Coba lihat dulu konteksnya. Sekali lagi kita ngomong tentang konteks. Yang ditambahin itu apa? Kita naik dulu ke ayat 32. Ingat ya, tadi kita membicarakan tentang semuanya itu apa sih? Emang semuanya bakal ditambahin apa? Oke. Ayat 32 dikatakan demikian. Semua itu, oke, semua. Lagi ngomong semua itu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kamu memerlukan apa? Perlu rumah, perlu kerjaan, perlu duit, gitu ya, semua akan ditambahkan. Gitu kah? Apa konteks semua itu? Naik lagi ke ayat sebelumnya, ayat 31. Ini loh cara kita mencari konteks ya. Ayat 31 apa? Demikian firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami? Ayo yang keras dong, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jadi konteksnya sedang ngomong soal sesuatu apa yang kita makan, minum, dan pakai. Makan, minum, pakai itu kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder? Kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Jadi kalau kita udah belajar ini, kalau kita memahami, kita pemahamannya benar, maka prakteknya benar. Kita memahami Alkitab secara salah, prakteknya juga salah gitu kan. Nah, jadi kalau kita kembali ke Matius 6 ayat 33 tadi.
Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah kalau kita salah paham, semua bakal ditambahin ya, duit bakal ditambahin ya, habis gitu gadget akan ditambahin ya, fasilitas ditambahin ya, oh puji Tuhan, haleluya, aku mau ikut Tuhan lah kalau gitu. Bukan, maksudnya semua yang ditambahkan itu adalah kebutuhan pokokmu, gak usah khawatir. Karena konteks juga mengatakan, jangan kamu khawatir akan semuanya itu. Bisa paham sekarang? Jadi kalau kita ini sungguh-sungguh cinta akan Tuhan, mencari Tuhan, mencari kerajaannya, maka segala sesuatu yang sifatnya kebutuhan pokok itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Jadi gak perlu khawatir, amin. Oke, ya kita balik lagi nih. Jadi yang kelima, prakteknya dari kita, bagaimana supaya firman Tuhan itu bisa melekat dan menjadi panduan dalam hidup kita. Setelah kita tadi berdoa, tadi kita sudah baca menyeluruh, kemudian kita juga lakukan perenungan firman Tuhan, kita gali. Selain kita sudah paham, jangan lupa yang ini. Praktekkan, lakukan, terapkanlah firman Tuhan yang dipelajari. Lakukan firman Tuhan itu, Anda kalau sudah memahaminya secara benar, saya yakin Anda juga akan melakukannya juga dengan benar. Oke? Utamakan dan prioritaskan firman Tuhan lebih dari perkataan manusia. Kenapa? Hati-hati dengan perkataan manusia karena kadang-kadang nih ya, saya ngomong gak semuanya sih. Kadang-kadang kita tidak bisa mempercayai semua perkataan dari manusia. Termasuk saya dan Anda kan sama-sama manusia ya. Perkataan kita pun terhadap orang lain kadang-kadang kita juga mesti jaga. Haruslah kita jaga. Belum tentu semuanya bisa dipegang, bisa dipercayai, bisa diyakinin. Gini nih, ada sebuah cerita, suatu kali ada seorang pemuda, ya tinggalnya di kota besar, lalu dia mengalami rada stres gitu ya. Karena sudah, di kota besar sudah terlalu berjubel, banyak kesibukan, semua tekanan hidup, gaya hidup, membuat dia kepingin jalan-jalanlah ke sebuah perkampungan kecil. Dan di situ ketika dia melintas sebuah jalan, dia ketemu dengan seorang bapak yang menggembalakan domba-domba. Ada 2 domba jenisnya, domba putih dan domba hitam. Wah, sambil dia melihatin pemandangan, padang rumput dan sebagainya, berpapasanlah dia dengan sang bapak gembala ini. Lalu pemuda ini iseng, lalu nanya, Pak, ya senang ya bisa mengembalakan domba-domba ini sambil bawa ke padang rumput hijau. Iya dek, senang banget dek. Kemudian ditanyain sama si pemuda ini, biasanya Pak, setiap hari domba-dombanya jalan berapa kilometer sih? Maksudnya domba yang mana dek, yang putih atau yang hitam? Domba yang putih Pak. Oh, domba yang putih ini kalau setiap hari jalannya sekitar 6 km dek. Oh iya. Kalau yang hitam? Ya sama dek, 6 km juga. Oh iya. Kemudian tanya lagi, makannya Pak, makannya. Domba-dombanya ini makannya berapa banyak rumput sih setiap harinya? Kalau dihitung-hitung gitu ya. Maksudnya yang mana dek? Domba yang putih atau domba yang hitam? Oh beda ya. Domba yang putih Pak. Domba yang putih ini ya kalau di dalam satuan kilogram ya kurang lebih sekitar 3 kilogram lah setiap hari. Oh gitu. Kalau yang hitam ya sama juga deh 3 kilogram. Oke. Lalu berikutnya dia penasaran. Ini kan domba-domba ini kan dicukur kan setiap tahunnya kan karena menghasilkan bulu domba bisa jadi wool gitu kan. Nah satu domba ini kira-kira setahun kalau dikumpulin bisa jadi berapa kilo? Maksudnya yang domba putih atau yang domba hitam? Gerem lah pemuda ini. Dari tadi nanya gitu, putih Pak, oke putih. Yang putih ini kalau 1 tahun kita konversi, kumpulin bulu-bulu dombanya jadi wool, ini kurang lebih sekitar 4 kg deh setahun. Oke. Kalau yang hitam sama 4 kg juga. Sebel nggak ngomong gitu? Lalu pemuda ini sudah naik darah, kepengen melepas stres, jadi tambah stres kan? Tanyalah dia sama Pak Gembala nih, Pak, dari tadi saya tanya mengenai domba ini jaraknya jalan berapa jauh, makannya berapa, menghasilkan wool seberapa kilo. Dari tadi kamu pisahin terus putih dulu sama hitam, ternyata juga sama. Emangnya kenapa sih? Oh maaf dek, aduh adik tersinggung ya. Iya, oh begini dek, soalnya domba yang putih ini punya saya. Nah gitu dong dari tadi lah, yang hitam punya siapa? Ya punya saya juga. Nggak bisa dipercaya kan omongan orang. Karena itu saudara-saudara lebih percayalah kepada firman Tuhan. Ayat yang berikutnya, oke. Sebelum ayat berikutnya ya, mungkin fenomena akhir zaman ini di hari-hari terakhir, saudara-saudara. Selain kita mungkin, udahlah jangan banyak tanya sama manusia kayak gitu.
Mungkin manusia jawabannya gak bisa percaya. Tanyalah kepada chatbot, ChatGPT. Hello, emangnya ChatGPT bisa menyelesaikan masalah sakit hatimu apa? ChatGPT mungkin ketika aku lagi gak punya ide untuk bikin kata-kata mesra kepada pacarku, ketik ChatGPT gitu kan. Ngerjain tugas di sekolah, aduh aku gak ada solusinya, tanya ChatGPT. Oke, saya bukannya anti teknologi ya. Tetapi kita harus bisa menggunakan teknologi dengan smart, dengan bijaksana dan sesuai dengan komposisinya. Ada waktunya kita gunakan itu teknologi hanya untuk pembanding ya. Anak muda ya, perkembangan zaman, perkembangan teknologi ini memang sangat maju pesat luar biasa. Ada artificial intelligence seperti itu ya. Kecerdasan buatan, tetapi jangan sampai kita tergantung, saking tergantungnya hidup kita kepada teknologi buatan kayak begitu, sehingga membuat kita tidak bisa mengembangkan diri kita, juga sehingga kita membatasi kuasa Tuhan untuk berbicara dalam hidup kita. Yang kayak begini-begini harus hati-hati. Gunakan ChatGPT dengan bijaksana. Gunakan teknologi juga dengan bijaksana. Tetapi yang paling penting gunakan firman Tuhan. Berpeganglah pada firman Tuhan yang bisa memberimu hikmat melampaui ChatGPT. Ya. Hikmat Tuhan itu bisa memberikanmu kebijaksanaan melampaui kata-kata manusia. Karena hikmat itu sumbernya dari Tuhan. Dan firman Tuhan itu bisa menuntunmu pada keselamatan. Kata orang gak bisa menuntun pada keselamatan. Tetapi firman Tuhan itulah yang menuntunmu pada keselamatan. Oke, ayat terakhir. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ya. Tadi kita udah baca 14 dan 15 ya. 16, kita ngomong soal manfaat firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan ini sama-sama. Ayat 16, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, ada 4 manfaat firman Allah. Setiap Anda yang ingin menggali firman Tuhan lebih lagi dan supaya firman Tuhan itu menjadi dampak yang luar biasa dalam kehidupanmu sehingga kau bisa menjalani hidup ini dengan sesuai rencana Allah, maka lakukanlah atau perolehlah manfaat dari firman Allah ini. Baca firman Tuhan tiap hari, renungkan itu, pelajari itu, lakukanlah itu. Karena manfaat firman Tuhan seperti yang tadi sudah kita baca di ayat 16. Yang pertama, firman Allah akan mengajar kita. Kalau kita gak dididik oleh firman Tuhan, hidup kita tuh ngawur. Hidup kita ini penuh dengan kesesatan. Hidup kita, tingkah laku kita penuh dengan kebohongan. Apalagi di dunia tipu-tipu, ya kan? Kita harus banyak belajar firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan itu akan menyatakan kesalahan kita. Karena seberapa banyak dari kita kalau pas lagi konflik, lagi bentrok sama teman, beda pendapat, kita akan merasa bahwa yang salah dia kok, yang benar selalu aku. Padahal belum tentu Anda benar. Ya kan? Baca firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menyatakan iya ya, ternyata aku yang salah. Mungkin prinsipku benar, tetapi terhadap temanku, caraku berkata-kata, motivasi hatiku yang salah. Sikapku yang salah. Nada suaraku yang salah. Nah, firman Tuhan akan ngajar gitu. Firman Tuhan akan menyatakan kesalahan kita. Lalu berikutnya, firman Tuhan akan memperbaiki kelakuan kita. Karena firman Tuhan waktu kita baca, baik itu berupa kisah, berupa nasihat, berupa firman Tuhan, berupa perintah dan sebagainya, itu akan mendidik kita, supaya kita kelakuannya berubah. Oh, ternyata di tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan kalau dia kelakuannya begini, ternyata dia agak diberkati. Kalau kelakuannya begini, ternyata dia ditolong Tuhan. Ternyata dia dapat jalan keluar. Maka firman Tuhan itu akan memperbaiki kelakuan kita. Dan manfaat yang keempat adalah mendidik kita dalam kebenaran. Sehingga hidup kita semakin diperbarui, semakin suci. Anak-anak muda, peganglah firman Tuhan itu senantiasa dalam kehidupanmu. Mungkin kau punya pergumulan, jangan lari kepada bola kristal. Jangan tanya petunjuk dukun maksudnya. Jangan cari paranormal, lalu Anda tanya sama tukang ramal yang punya bola kristal itu, tolong dong, mbah tukang ramal, masa depanku nanti seperti apa? Aku baru saja dinasihatin sama orang tua supaya aku jadi sukses dan berhasil, tapi aku gak tahu caranya. Maka sang ahli nujum paranormal akan berkata, bola kristal mengatakan. Jangan cari ramalan bintang tentang masa depanmu. Ya,
ramalan bintang hari ini. Bagi Anda yang memiliki bintang Sagittarius, ya, pada pukul 13.00 nanti siang akan terjadi hujan disertai awan. Lah itu sudah ramalan cuaca, bukan bintang, maaf. Maksudnya apapun masalah kondisi yang terjadi dalam kehidupanmu, jangan cari tukang ramal. Jangan cari ChatGPT, curhatmu jangan sama teknologi ini, teknologi buatan, dan juga jangan salah curhat. Curhat sama pemimpin rohani boleh nggak, Pastor? Oh boleh, tetapi paling utama adalah curhatlah kepada Tuhan. Utarakan isi hatimu kepada Tuhan dan bacalah firman Tuhan. Saya akan tutup dengan ini. Di tahun 1700-an ada dua tokoh. Satu namanya Max Jukes dan satu namanya Jonathan Edwards. Gaya hidup dari dua orang ini berbeda sekali. Max Jukes adalah seorang ateis. Sama sekali menentang Tuhan, tidak percaya adanya Tuhan, dan sama sekali tidak pernah baca Alkitab. Tidak percaya Alkitab sama sekali. Yang berikutnya adalah Jonathan Edwards. Dia adalah seorang teolog, penginjil, pengkhotbah, anak Tuhan, dan sangat cinta Alkitab. Saya kasih inspirasi seperti ini supaya Anda ambil keputusan mulai hari ini. Anda mau hidup di dalam firman Tuhan atau enggak? Max Jukes, orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan dan tidak pernah baca Alkitab, menentang firman Tuhan. Dia menikah dengan seorang wanita yang sama-sama gak suka sama firman Tuhan, akhirnya punya keturunan. Di dalam garis keturunannya, 440 keturunannya, hidupnya pesta pora. Ya. Kemudian 310 menjadi gelandangan atau peminta-minta, 190 orang menjadi pelacur, 130 di penjara jadi napi, 100 orang pecandu minuman keras, alkohol, 60 orang punya kebiasaan mencuri, 55 orang korban pelecehan seksual karena salah pergaulan, 7 orang pembunuh, dan singkatnya semua keturunan dari Max Jukes yang tidak pernah baca Alkitab ini merugikan negara. Karena Max Jukes juga melarang anak-anak dan keturunannya untuk pergi ke gereja dengar firman Tuhan, gak boleh. Beda dengan Jonathan Edwards, ya. Dia sangat mencintai firman Tuhan dan keturunannya 300 diantaranya jadi pendeta, penginjil, dan dosen sekolah tinggi teologi. 120 orang menjadi profesor di bidang ilmu, 110 jadi pengacara, 60 orang dokter, 60 orang penulis buku bermutu, 30 hakim, 14 jadi rektor universitas, 3 anggota Kongres DPR USA, dan 1 orang pernah menjadi wakil presiden Amerika, dan semua keturunannya Jonathan Edwards berkontribusi bagi negara. Sudah pernah terbukti di dalam sejarah bagi setiap orang yang berpegang pada firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, mempelajarinya, menggalinya begitu dalam, melakukannya, dan membagikannya kepada semua orang. Lihatlah, hidupnya benar-benar diberkati. How about you? Saya undang Next Gen bangkit berdiri bersama-sama. Ambil keputusan bersama untuk siang hari ini. Hidupmu mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Hidupmu mau sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan akan memberikan kepadamu hikmat dan juga menuntunmu kepada keselamatan kekal. Oh, saya percaya kalau Anda semua menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, mempelajari firman Tuhan, memperkatakan dan melakukan firman Tuhan, hidupmu pasti akan berbeda. Hidupmu pasti akan berdampak dengan sangat luar biasa. Dimulai dari kapan? Dimulai dari sekarang. Dimulai dari masa mudamu, hidupmu pasti akan dipakai luar biasa. Ketika kau lagi putus asa, ketika engkau mungkin lagi penuh dengan beban berat, ketika mungkin hidupmu penuh dengan pergumulan, bacalah firman Tuhan. Engkau lagi punya masalah dengan karaktermu, masalah dengan keterikatan dosamu, masalah mungkin hubungan dengan orang tua, masalah hubungan dengan saudara, dengan teman-teman. Carilah firman Tuhan terlebih dahulu. Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan, koreksi diri berdasarkan firman Tuhan. Hidupmu pasti akan diubahkan, hidupmu diberkati. Amin. Semuanya rindu untuk menjadi pelaku firman Tuhan? Semua rindu kepingin diberkati Tuhan. Mari sambil angkat tangan kita naikkan pujian ini. Katakan, hidupku Tuhan sungguh biarlah menggenapi firman-Mu. Haleluya.